siang hari ini alangkah baiknya kita memulai dengan baca doa terlebih dahulu. Ketuanya siapa di sini ya? Oke, Saya. Oh ya, Mas Krisna tolong bisa pimpin doa terlebih dahulu. Nah, baik. Terima kasih ya Pak Guru. Sebelumnya teman-teman sekalian dan Bapak Guru, sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Krisna. Sebelum dimulai, alangkah baiknya saya presensi terlebih dahulu ya untuk kehadiran teman-teman semuanya. Yang pertama, Anissa hadir. Hadir Pak. Oke, Elisa, Hadir. Elvi, Hadir. hadir. Alasannya apa ya? Izin. Izin Pak. Elvi, Hadir. Hanani, Izin Pak. oke, Sidi Komaria, Hadir. Corina, Hadir. Halim. Kita mau nih Pak. Oh, baik di sini ya berarti. Krisna, Ya, saya Pak. Raffi Yudin, Hadir Pak. Simbo, hadir Pak. Nikita, Hadir. Aulia. Hadir. Oke, baik, yang nggak hadir berarti dua yang izin ya. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum memasuki ke materi, sebelumnya di sini apakah sudah ada yang tahu apa arti dari keberagaman itu sendiri? Ada yang tahu, bisa angkat tangan? Oke, Mas Krisna, apa arti dari keberagaman itu? Beragama itu perbedaan Pak. Oh ya, bisa perbedaan. Terus Keunikan. keunikan. Itu udah. Ada Pak. Oke, yang lain? Ciri. Oke, ciri. Apa makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Baik, kita simak bersama-sama ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa arti dari keberagaman itu adalah suatu kondisi di mana dalam masyarakat yang terdapat adanya perbedaan dari segala bidang. Seperti itu. Itu arti dari adanya keberagaman. Untuk keberagaman ini berarti memahami bahwa setiap individu di sini kan tentu dari daerah masing-masing ya, berbeda-beda. Nah, ini merupakan suatu yang bisa disebut juga dengan keberagaman, karena di setiap individu itu sendiri memiliki keunikan dan ciri-ciri tersendiri. Di sini saya akan menampilkan salah satu contoh video animasi yang akan kita lihat bersama-sama, akan kita simak. Teman-teman bisa kita simak bersama-sama ya. Silakan bisa diperhatikan baik-baik. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota masih terdapat rasisme. Tidak jarang pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejek. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai pada segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita
perbedaan indah bisa menjadi satu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Jadi Pak, Oke, baik. Jadi itu tadi salah satu video yang bisa memberikan pemahaman kita terkait adanya keberagaman yang ada di negara kita. Salah satunya juga tadi adanya permasalahan itu yang ditimbulkan karena adanya hal-hal sepele seperti apa tadi yang kita simak tadi? Karena ada ejekan karena hal sepele seperti itu. Tentu kita harus bisa menghindari hal seperti itu. Oke, untuk itu sebelum kita diskusi kelompok, tentu kita akan ice breaking terlebih dahulu. Silakan teman-teman untuk bisa berdiri terlebih dahulu supaya kalian tidak mengantuk dan otot-ototnya supaya renggang seperti itu. Oke? Mohon perhatiannya. Jika nanti saya bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam 4. Oke, paham? Sudah paham semuanya instruksinya? Paham instruksi saya ya. Yang pertama ya, saya mulai siang, sore, malam, pagi, malam. Ini tidak ada kamus ini berarti. Saya ulangi ya untuk yang terakhir kalinya. Pagi, siang, sore, malam. Oke, silakan duduk kembali. Gimana, sudah mulai tidak mengantuk? Sudah. Di sini kalian akan melakukan diskusi kelompok. Nanti di sini untuk kelompoknya sudah saya tentukan terkait dengan hasil yang telah kalian isi dari asesmen diagnostik awal dari pertemuan sebelumnya kemarin. Saya bacakan untuk kelompoknya. Kelompok 1 Hanani. Oh, tadi tidak berangkat ya? Hadir. Itu kelompok 1 anggotanya Hanani, Korina, Halim, Elevi. Silakan untuk duduk dalam satu kelompok. Sebentar ya. Ini LKPD-nya. Terus kelompok Mas Halim silakan, boleh masuk. Mohon maaf Pak. Kelompok 2 Izin masuk Pak. ya. Oh iya, tidak apa-apa. Oh iya, tidak apa-apa. Silakan sekarang masuk. Sini kelompoknya Mas. Anggota kelompok 2 Krisna, Aulia, Siti Komaria. Sini kelompok 2. Siti. Nanti yang mengerjakan sini dulu, nunggu instruksi dari saya. Ini kelompok 2 ya. ya Pak. Siti. Kelompok 3 Sibo, Elvi, Elisa. Ya ini. Terus kelompok 4 Rafiuddin, Nikita, Anissa. Anissa ini sama Mbak Nikita sama Mas Rafiuddin. Ya. Siti. Oke, mohon dengarkan instruksi saya. Di sini kalian saya minta untuk mencari permasalahan-permasalahan yang disebabkan atau konflik dari adanya keberagaman itu sendiri, dan kalian untuk memberikan contohnya. Terus kalian silahkan memberikan upaya untuk pencegahan dari adanya keberagaman masyarakat Indonesia itu sendiri. Itu apa permasalahan yang terjadi, itu upayanya seperti apa. Silahkan kalian boleh mencari dari sumber apapun. Silahkan untuk bisa mengeksplor diri kalian bersama-sama kelompok kalian sendiri. Pada paham? Paham. Silahkan boleh dikerjakan.
Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Tentang konflik antar umat beragama nggak apa-apa ya Pak? Ya tidak apa-apa. Terus kita harus menyampaikan berapa konflik Pak? Contohnya? Contohnya mungkin maksimal 3 saja. Paham? Sudah. Kelompok sini, kelompok 3, paham? Ya paham Pak. Oke, sip, bagus. Saya kasih waktu 5 menit ya. Ya. Cukup? Belum. Kurang Pak. 5 menit cukup atau tidak waktunya? Cukup ya. Kurang gampang kok ini. Oh, Pak, sip. kelompok kami juga sudah selesai. Alhamdulillah, sip, bagus. Palestina Israel Pak. Tentang efisiensi waktu, di sini nanti perwakilan saja dari salah satu kelompok. Di sini akan ada yang berinisiatif ingin maju. Oh, kelompoknya ini Mbak Nokom, Mas Krisna sama Mbak Aulia, silakan sini maju. Kita bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sini jangan ketawa, jangan ketawa. Ini majunya bertiga Pak. Ini kita share sini, kita baru belajar supaya materinya kita paham. Ayo silakan, bisa dibuka terlebih dahulu perkenalan. Kelompok lainnya mohon perhatiannya ya. Simak. Mohon perhatian teman-teman, kami dari kelompok Ceria akan memperkenalkan diri. Saya Aulia Rizky, kemudian Saya Nanda. kemudian akan menjawab terkait konflik yang diberikan oleh Pak Guru. Ya, silakan. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu. Tadi kita sudah diberikan contoh, jadi sudah diberikan kasus ya oleh Bapak Guru. Kemudian di kelompok kami memilih permasalahan atau kelompok antar ras gitu. Nah, di sini konflik antar ras ini bisa terjadi pada suatu kelompok ras dengan kelompok ras lainnya, biasanya karena adanya perlakuan tidak baik dari salah satu kelompok ras pada kelompok ras lainnya. Contohnya itu misalnya pada ras etnis Tionghoa dan Jawa di Surakarta pada tahun 98. Selanjutnya ada konflik etnis Sampit dan Madura pada tahun 2021. Kemudian ada juga suku Lampung, konflik suku Lampung dan suku Bali pada tahun 2009. Nah, di sini upaya pencegahan yang bisa dilakukan yaitu Nah, upaya yang bisa ya untuk mencegah kayak konflik dibilang Siti tadi itu bisa teman-teman tahu bahwa di sini dengan adanya pendidikan dan kesadaran diri kita bisa tahu. Ya, benar. Nah, yang kedua itu mau dilanjutkan. Saya saja ya. Ya, silakan. Di sini dengan adanya pemberdayaan juga komunitas dari bidang misalnya ekonomi, sosial itu juga bisa membagi dua. Kemudian di sini yang terakhir ya, Siti. Nah, jadi pengawasan dari media itu perlu peranan penting, Pak. Di mana di sini itu perlu kita lihat opini dari publik itu bisa menjadi salah satu langkah untuk menarik masyarakat. Dulu itu juga Pak diperhatikan. Mungkin seperti itu ya, Siti ya. Sip, benar sekali. Ya, Sudah. boleh dilucu. Tutup. Tutup. Mungkin ada kelompok lain, ada sanggahan atau pertanyaan. Ini kelompok lain sudah pada paham? paham. Bahas tentang apa ini kelompok ini? Antar ras. Nah, konflik antar. Oke, cukup sekian kami akhiri karena tadi batas waktu kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Guru. Oke, untuk kelompok lain boleh dikumpulkan terlebih dahulu hasil diskusi kalian, nanti bisa saya koreksi, saya teliti bagaimana hasil diskusi kelompok kalian. Ya Pak. Bagus-bagus jawabannya ya. Ya Pak. Di sini siapa yang akan menyimpulkan untuk proses pembelajaran pada pertemuan kali ini? Saya Pak. Oke, silakan Mas Sidbo, silakan bisa menyimpulkan.
pembelajaran pada hari ini? Pada pembelajaran kali ini bahwa keberagaman itu merupakan bentuk adanya perbedaan dari segala bidang dari perbedaan itu, memberikan pengaruh negatif dan positif. Untuk pengaruh positif dari adanya perbedaan itu tentu akan ada hal-hal baru yang diketahui seperti budaya dari daerah lain. Untuk pengaruh negatif, adanya konflik yang ditimbulkan seperti permasalahan antarumat beragama dan lain-lainnya. Oke, baik. Jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini sudah disimpulkan oleh Mas Iwo, benar bahwa keberagaman itu sendiri merupakan suatu adanya perbedaan, ya kan? Dari perbedaan itu sendiri tentu akan menimbulkan berbagai permasalahan Positif dan negatif. ya, itu sisi positif dan sisi negatifnya. Negatifnya. Oke, untuk itu di sini sebelum saya tutup ada tugas individu atau tugas di rumah ya, kalian nanti bisa. Bukannya nggak boleh ada PR, Pak? Karena siapa yang tidak memperbolehkan. Saya lihat di berita. Jangan mudah menerima berita-berita yang tidak baik ya, karena menurut saya tugas ini itu tugas pekerjaan rumah itu memberikan kalian tuh biar semangat, memotivasi diri kalian supaya kalian tuh bisa semangat belajar lagi. Oke? Hanya buat Indonesia Mas 2004 di bawah. Siap, betul sekali. Jadi di sini kalian persilakan untuk membuat bisa poster, infografis dan lain-lain terkait proses pembelajaran hari ini tentang keberagaman masyarakat Indonesia itu sendiri. Kalian nanti bisa membuat dalam hal apa saja, bisa poster, infografis dan lain-lain. Mengerti? Mengerti. Baik. Nanti untuk hasilnya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke. Sebelum saya tutup, kalian nanti bisa mengisi refleksi yang sudah saya kirimkan di grup WhatsApp kalian ya. Nanti bisa kalian isi terlebih dahulu supaya untuk memberikan umpan balik kepada kita semua terkait proses pembelajaran ini itu bagaimana. Nanti bisa kita evaluasi untuk pertemuan berikutnya. Oke, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.